Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, siang, sore, malam, kapanpun waktu Anda mendengarkan ini. Semoga kita diberikan sehat selalu. Kami dari kelompok 10 menjelaskan tentang materi Continual Service Improvement, yang dimana kelompok itu ada saya sendiri, Ahmad Yanto Wibisono, NIM 005, teman saya Ferianto Alfandi Firmansyah, NIM 19, dan teman saya Ivanuddin Dimas Hidayanto, NIM 23. Dan yang terakhir bekas dia Asyari, NIM 13. Ya, pertama-tama yaitu continuous service improvement adalah proses yang berulang untuk meningkatkan di lingkungan sistem manajemen untuk mencapai perbaikan lingkungan kinerja secara keseluruhan dan konsisten dengan menerapkan kebijakan lingkungan organisasi. Jadi si continual service improvement ini bertugas sebagai bagaimana proses itu bisa berulang, artinya bisa continual dalam organisasi atau perusahaan kita. Jadi langkah-langkah apa saja yang bisa uh, mengkontinu atau mengulang suatu proses uh, untuk bisa diulang-ulang lagi gitu, seperti itu kurang lebihnya. Bisa kita lihat sendiri di gambarnya bahwasanya tempat posisi di Conditional Service Improvement atau CSI, bisa disingkat CSI, itu ada di paling luar, itu setelah Service Design, Service Operation, Service Transition. Nah, next. Nah, untuk tujuan dari CSI itu sendiri adalah apa namanya? Menurut tahapan siklus di ITIL adalah untuk menyelaraskan layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan layanan TI yang mendukung proses bisnis. Kegiatan perbaikan ini mendukung pendekatan siklus hidup melalui service strategi, service design, service transition, dan service operation. CSI selalu dapat mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, efektivitas proses, dan efektivitas biaya. Ya, selanjutnya yaitu dari panduan CSI dalam ITAL. Yang pertama itu perbaikan secara keseluruhan ITSM sebagai suatu disiplin, artinya kita mengecek kembali sesuatu di keseluruhan pada ITSM-nya itu agar tidak ada yang miss atau yang ketinggalan. Yang kedua yaitu penyesuaian secara terus-menerus dari portofolio layanan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang. Jadi kita juga ada penyesuaian secara terus-menerus untuk kebutuhan bisnis yang saat ini sedang berjalan dan yang akan datang. Gitu. Yang ketiga ada kematangan dan kemampuan organisasi, manajemen, proses, dan orang-orang dalam menggunakan layanan. Jadi kematangan dan kemampuan ini mematangkan pada pada di organisasi dalam menggunakan dalam mengimplementasikan si layanan tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir ada perbaikan yang berkesinambungan dari semua aspek layanan TI dan layanan aset yang mendukung merek. Jadi ada perbaikan terus-menerus, improve terus-menerus dalam layanan yang sedang diimplementasikan, seperti itu. Dan untuk faktor keberhasilan dalam CSI itu ada 8. Salah satunya adalah alokasi result yang didedikasikan untuk kegiatan CSI. Dan lalu menunjukkan yang kedua menunjukkan seorang manajer CSI. Ketiga mengadopsi CSI dalam organisasi. Yang keempat mendefinisikan kriteria yang jelas untuk memprioritaskan proyek-proyek perbaikan. Yang kelima, mengadopsi proses-proses yang menggabungkan pengelolaan pelayanan bukannya beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang keenam, mengadopsi pendekatan siklus layanan hidup.
Yang ketujuh, memiliki dana yang cukup dan berkelanjutan untuk kegiatan CSI. Yang terakhir adalah komitmen manajemen yang sedang menjabat terlibat berpartisipasi dalam kegiatan. CSI seperti menciptakan visi untuk CSI, mengkomunikasikan visi, arah pengaturan, dan pengembalian keputusan jika diperlukan. Oke, selanjutnya ada pertimbangan teknologi. Dalam perangkat lunak, ITSM saat ini telah berkembang di ruang lingkup mereka dari sekedar solusi yang berfokus di meja layanan atau ubah manajemen menjadi suite solusi lengkap terintegrasi penuh. Alus alat mewakili penggeseran paradigma ke era baru sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Untuk itu, selama beberapa dekade, TI atau layanan TI telah menyediakan sistem untuk menjalankan bisnis. Sekarang ada sistem yang untuk menjalankannya. Banyak dari rangkaian produk manajemen layanan ini sekarang ditawarkan dalam software service atau SaaS gitu. Analisis pelaporan. Analisis pelaporan itu sendiri ada 4. Salah satunya peran kunci untuk CSI dan akan sering bekerja dalam konser dengan SLM. Pelaporan analisis meninjau dan menganalisis data dari komponen, sistem dan subsistem untuk mendapatkan yang benar pencapaian layanan end-to-end. Pelaporan analisis juga akan mengidentifikasi tren dan menetapkan jika mereka positif atau negatif. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyajikan data. Analisis pelaporan tanggung jawab biasanya itu meliputi berpartisipasi dalam pertemuan CSI dan pertemuan SLM untuk memastikan validitas metrik pelaporan, ambang notifikasi, dan solusi keseluruhan tanggung jawab untuk menggabungkan data dari berbagai sumber. Tanggung jawab untuk menghasilkan tren dan memberikan umpan balik tentang tren, seperti apakah trennya positif atau negatif, apa dampaknya, dan jika dapat diprediksi untuk masa depan. Yang terakhir adalah tanggung jawab untuk menghasilkan laporan tentang layanan atau kinerja sistem berdasarkan negosiasi OLA dan SLA dan inisiatif peningkatan keterampilan dan kompetisi untuk analisis pelaporan. Oke, selanjutnya ada alat untuk mendukung kegiatan CSI atau Continual Service Improvement. Persyaratan bervariasi tergantung pada prosesnya dalam kematangan teknologi. Teknologi secara khusus berarti sistem dan perangkat manajemen layanan digunakan untuk memantau dan mengendalikan sistem dan komponen infrastruktur. Dan untuk mengelola alur kerja berbasis proses seperti insiden pengolahan. Jadi untuk mengelola sebuah alur kerja berbasis proses itu seperti insiden dalam pengelolaan. Tanpa pertanyaan, alat manajemen layanan sangat diperlukan. Namun proses yang baik, deskripsi dan prosedur serta kerja yang baik, instruksi adalah dasar untuk layanan yang sukses pengolahan. Jadi alat untuk mendukung dalam CSI proses yang baik itu yaitu yang ada deskripsi dan proses serta kerja yang baik. Instruksi adalah dasar untuk layanan yang sukses dalam pengolahan, yaitu deskripsi, prosedur, saat kerja. Itu ada dasar untuk layanan yang sukses dalam pengolahan. Kemudian kebutuhan dan kecanggihan alat yang dibutuhkan tergantung pada mereka kebutuhan bisnis untuk layanan TI dan sampai batas tertentu ukuran organisasi. Jadi untuk kecanggihan alat atau alat pendukung yang canggih itu tergantung pada organisasi atau perusahaan yang kita butuhkan. Semua perusahaannya yaitu membutuhkan
membutuhkan suatu alat kecanggihan yang sangat besar seperti Google dan lain-lain, mungkin alatnya mungkin lebih mahal lagi dan banyak, jadi tinggi gitu. Kalau untuk skala yang kecil-kecil, untuk seperti PT-PT biasa seperti itu ya mungkin kita bisa nyesuaiin juga alatnya itu mau yang secanggih seperti apa dan berapa unit seperti itu kurang lebihnya. Terus dalam organisasi yang sangat kecil, in-house, sederhana sistem basis data yang dikembangkan mungkin cukup untuk login dan mengendalikan insiden. Ini khusus untuk yang organisasi yang lingkup kecil. Namun dalam organisasi yang besar, sangat canggih manajer layanan distribusi dan integrasi alat mungkin diperlukan. Jadi kalau di dalam perusahaan yang atau organisasi yang sangat besar, data yang terintegrasi itu sangat diperlukan banget karena eh, organisasi yang besar membutuhkan informasi yang cepat dan real time seperti itu. Kemudian kenapa diperlukan? Karena menghubungkan semua proses dengan perangkat manajemen sistem. Alat sementara dapat menjadikan aset penting tergantung pada TI saat ini organisasi. Mereka adalah sarana, bukan tujuan dalam diri mereka sendiri. Saat mengimplementasikan layanan proses manajemen, kita bisa melihat secara saat proses bekerja. Jadi saat mengimplementasikan kita bisa melihatnya seperti itu. Sistem dan manajemen jaringan. Alat-alat ini biasanya khusus untuk teknologi platform yang sedang dikelola dan digunakan untuk mengelola berbagai domain, tetapi dapat menyediakan berbagai macam data untuk mendukung layanan misi manajemen. Pemanfaatan data dari platform ini adalah sumber utama untuk kapasitas dan manajemen kinerja dan metode yang paling akurat untuk membangun true ketersediaan komponen yang akan mendukung perbaikan di bidang MTRS dan waktu rata-rata antara kegagalannya. Oke, selanjutnya ada automatic incident atau problem resolution. Pada komponen suatu pengendalian layanan dihasilkan peringatan yang secara otomatis memicu diagnosis dan prosedur perbaikan. Jadi di setiap layanan atau di setiap komponen pada layanan itu pasti akan memicu diagnosis dan prosedur perbaikan. Artinya mungkin kedepannya mungkin ada banyak problem solving, problem apa saja yang kita bisa kendalikan seperti itu. Terus itu prosedur ini kemudian mengidentifikasi akar penyebab dan menyelesaikan masalah menggunakan penyembuhan diri terprogram dari dan skrip teknik. Jadi dalam proses ini mengidentifikasi akar penyebabnya apa permasalahannya, kemudian menyelesaikan masalah menggunakan penyembuhan diri terprogram dan skrip teknik. Mengurangi MTRS banyak umum menyebabkan insiden dan dalam beberapa kasus mencegah pemadaman layanan sepenuhnya. Itu. Kemudian ada alat-alat ini juga mendokumentasikan informasi terkait audit dan catatan insiden atau masalah untuk analisis masa depan dan identifikasi potensi CSI proaktif lainnya berpeluang. Jadi terkait audit dalam catatan insiden itu seperti mengaudit apa saja insiden yang ada, kemudian masalah analisa masa depan, kita menganalisis langkah ke depannya itu akan ada apa aja dan mengidentifikasi potensi CSM proaktif. Jadi mengidentifikasi bagaimana continual service improvement ini menjadi proaktif untuk menjadikan peluang seperti itu. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Pertama adalah analisis daya tanggap transaksi dan tingkat lalu lintas dan tingkat pemanfaatnya, mendukung penyeimbangan sumber daya untuk mengoptimalkan kinerja layanan TI. Yang kedua, penilaian beban kerja dengan tren prediktif, analisis pertumbuhan masa depan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk setiap layanan TI yang disediakan.
Yang ketiga, pembangunan kinerja, sumber daya, dan profil penggunaan data, memungkinkan perbandingan pemanfaatan aktual dengan model yang direncanakan. Yang keempat, teknologi kinerja prediktif, memungkinkan evaluasi alternatif tuning untuk sistem, jaringan, basis data, dan aplikasi itu mendukung pemodelan hasil yang diharapkan. Yang terakhir adalah pembuatan data yang diperlukan untuk dilaporkan SLA, identifikasi peluang untuk meningkatkan dalam daftar CSI dan untuk bangunan rencana peningkatan layanan SIP. Selanjutnya ada kontrol versi perangkat lunak atau perangkat lunak manajemen konfigurasi. Alat ini mendukung kontrol semua mainframe, sistem terbuka, jaringan, dan aplikasi perangkat lunak. Menyediakan jenis perpustakaan media yang pasti, repositori untuk lingkungan pengembangan. Informasi versi kasus diintegrasi dengan mulus dengan CMS dan dengan rilis dan penyebaran pengelolaan. Manajemen pengujian perangkat lunak, pengujian dan penyebaran kegiatan manajemen rilis dan penyebaran penyediaan pengembangan, pengujian regresi, pengujian penerimaan penggunaan, dan QA praproduktif lingkungan pengujian. Biasanya ada tambahan fungsionalitas untuk mendukung pengujian spesifik persyaratan fungsional yang ditangkap lebih awal dalam siklus hidup pengembangan. Alat-alat ini seharusnya mengintegrasikan dengan manajemen insiden untuk menangkap insiden terkait pengujian yang dapat mempengaruhi versi produksi dari perangkat lunak yang sama. Kemudian ada manajemen keamanan informasi. Alat ini mendukung dan melindungi integrasi jaringan dan sistem dan aplikasi, menjaga terhadap akses yang tidak pantas dan pemakaian. Jadi di dalam manajemen keamanan informasi ini seperti mendukung dalam integrasi jaringan, artinya mendukung keamanan pada sistem, upload aplikasi atau hak-hak yang tidak pantas dan pemakaian seperti itu. Kemudian ada seperti dalam sistem dan manajemen jaringan area, semua perangkat keras dan perangkat lunak terkait keamanan solusi harus menghasilkan peringatan yang memicu pembuatan insiden secara otomatis untuk memanajemen melalui proses nomor. Jadi ketika ada problem akan menampilkan atau memicu notifikasi secara otomatis untuk memanajemen proses normal. Jadi lebih cepat untuk menanganinya seperti itu. Untuk kesimpulannya adalah kualitas layanan TI untuk mendukung bisnis suatu organisasi tergantung pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, analisis, dan perbaikan secara terus-menerus dari proses manajemen layanan TI. Perencanaan dalam proses CSI adalah tugas yang sangat kompleks yang memerlukan keselarasan antara manusia, proses, dan teknologi yang disediakan oleh manajemen yang memadai. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terbata-bata karena juga terhalang koneksi sebenarnya. Karena sudah ada yang putus-putus. Itu mohon maaf sebelumnya kalau penjelasannya kurang. Sekian dari kami. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Semoga diberi kesehatan semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.